Pemahaman dan pengertian terhadap kata Melayu harus disempurnakan, bahwa bangsa awal yang terdeteksi oleh ahli sejarah adalah bangsa yang disebut dengan nama 1. Jawi, bukan suku Jawa. 2. Madayu, Mada, Medes, Madian, Midian, Medea. 3. Cambises. 4. Skythia, Sakas Caka kaum Aryan, ras Arya. 5. Manesah. 6. Mala turunan bangsa atau sukunya Jakun Iban, Kadazan, Melanau, Bajau. 7. Malay. 8. Mada. 9. Madayu. 10. Malayu, bukan Melayu. Varian nama turunan keempat dari bangsa Jawi adalah bangsa yang bernama Skythia. Sakas, Caka, Saka. Kaum Aryan, ras Arya leluhur bangsa Nusantara, disebut oleh dunia sebagai Scythians, Yunani, Skyth, Skythes, Saka, Aka, Sansekerta. Saka, Persia kuno, Saka. Persia baru, Pashto. Sakae, Yunani. Sacae, Latin. Sai, Cina. Cina kuno, Iskuzai. Askuzai, Askus, Assyria. Skolotoi, Skolotoi Herodotus 4.6. Kajian pada kata Melayu. Penamaan Malayu, dengan awal kata Mala, dan akhiran Yu, terbaca lengkap, Mala, Yu. Ada dan baru terpublikasi sejak dan dimulai dari Kadatuan setelah disebut Srivijaya, yang landmarknya di situs Muara Takus di Kabupaten 13 Koto Kampar, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Di masa Prasrivijaya awal Kadatuan sebelum Islam dipimpin oleh yang bernama Candranago, ada suku, selain dari Soko utama dari ini anaknya Tumenggung, beranak perempuan yang bersuami kepada cerdik pandai bernama Perpatiah kemudian mempunyai anak perempuan dalam sistem kekeluargaan, matrinial bernama Malay, Muni, Jamba, dan yang bungsu bernama Pito, atau Dewi Pito. Pada masa Aditya Warman, masa setelah penjajahan Kola, dibentuklah persukuan, pada pihak laki-laki disebut Datuok Patih. Pada pihak istri disebut Bodi Caniago, dan adiknya 4 perempuan menjadi nama suku. 1. Malay menjadi Malayu. 2. Muni menjadi Muniliang. 3. Pito menjadi Pitopang. 4. Jambak tetap. Persukuan di atas tidak ada pada masa pra-Islam. Penyebutan Domo saat itu adalah penyebutan untuk para Arya Rsi Brahman. Sebutan Patopang adalah para penopang atau pertapa Domo. Piliang adalah yang melindungi para pilihan Hyang. Kata Hyang adalah penyebutan Tuhan sebelum Islam. Ini bukan berarti Hindu, Buddha, pilihan Hyang ini yang membentengi Domo. Sedang Malayu adalah para penasehat. Sebutan ini ada setelah Islam abad 7 Sebutan sebelum Islam disebut Malim adalah penasehat, mereka berpencar di beberapa daerah yang disebut para Malim. Wilayah Kadatuan, pra-Islam ada kota suci, dipimpin oleh yang bernama Candranago, wilayahnya disebut Nagori. Dengan bahasa, Nagori, Nagari ibu dari bahasa nasional internasional saat itu bahasa, Sansekerta, dengan pusat pujanya, Mongtakui. Dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, yaitu 13 Koto, Kampar, 5 Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44. Pada abad 11 terjadi penyerangan kolonial. Keluarga kesultanan diselamatkan terbagi dalam 14 kelompok dan 12 kelompok diselamatkan ke 13 Koto Kampar. Keluarga kesultanan yang lain ke Gasip ke 5 Koto dan Air Tiris. Kemudian di abad 15 menjadi kesultanan, saat inilah terpublikasi kata Melayu, dan membentuk persukuan di antaranya adalah suku Bendang. Suku Melayu, beda dengan sebutan suku Melayu. Suku yang dibentuk di Kadatuan setelah berislam oleh Aditya Warman, yang merupakan 4 suku bentukan dan terakhir yang kelima baru, Malayu. 4 suku utama. 1. Domo. 2. Piliang. 3. Patapang. 4. Bodi. 5. Malayu. Suku Melayu, atau penyebutan
Layu. Ada pada masa Portugis yaitu saat kolonial mengeroyok Sultan Malikusaleh di Johor menjadi kerajaan Malaka. Setelah beliau berislam yang diselamatkan keluarga Kadatuan sebelumnya sebanyak 3 gelombang atau 3 kali penyelamatan yaitu 1. Pada abad 7 tahun 40 inilah yang disebut Melayu Tuo. 2. Pada abad 15 tahun 11 inilah yang disebut Melayu Tongah. 3. Pada abad 16 tahun 39 inilah yang disebut Melayu Mudo. Malay atau Ma-Layu, bukan Me-Layu. Kata Malayu menjadi berubah Melayu pada abad 16 tahun ke-69 oleh kolonialis yang tidak faham sejarah kita, terutama awal kata Me dan Ma, menjadikan rancunya kata Melayu dan Malayu ini. Pembentukan persukuan di Ketuai, Datuk Patih atau Datuk Nan Sabatang, dan Datuk Menggung di Koto Batu, Batu Batikam Pasumayam, Pariangan Tanah Datar Merapi Sumbar saat ini. Di Kadatuan saat Aditya Warman. Sepulang dari kerapatan di Batu Batikam mengadakan kerapatan lagi di atas Bukit Malim bersama Datu Godang Cincin, yang dihadiri 44 orang datu lainnya. Di saat inilah mulai penyebutan Andiko 44 dan pucuk pimpinan disebut dengan Niniok Datuok Rajo Du Balai. Setelahnya mereka kembali ke nagari masing-masing di antaranya 13 koto, Rokan, Gelugur, Tapung, Limo Koto, Taluk, Pangkalan. Konsep adat Melayu. Anak kepanakan beraja ke Datuk, Datuk beraja ke Pengulu, Pengulu beraja ke Mufakat, Mufakat beraja pada kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya. Konsep adat Minang di Sumbar. Cucu kapanakan Bagadang ke Ninik Mamak, Ninik Mamak, Bagadang ka Pangulu, Pangulu Bagadang ka Kabanaran, Kabanaran berdiri sendirinya. Konsep adat Andiko, di Kadatuan 13 Koto Kampar. Niniok Mamak Saadat, Sakulik, Sakain Sabadan, Malim Sakatip, Du Balang Sakudora. Atau dalam sebutan lainnya. Talago Kabanaran berpucukan Niniok Datuok Dubalai Andiko Satalago, Pangulu Sa Andiko, Ninik Sa Pangulu, Mamak Sa Ninik Mamak, Cucu Cici Kapanakan Sa Mamak. Dalam penentuan pimpinan, pucuk dalam adat Kadatuan yang kini disebut Andiko diutamakan dari 4 suku pokok utama. Contoh, jika dari suku Domo tidak dapat dihadirkan untuk mengisi pucuk pimpinan, maka diambil dari suku Malayu. Tetapi, suku Malayu ini harus dari suku Malayu, mutlak atau dasar, terah induk Kadatuan, bukan Melayu buatan kolonial. Suku Malayu ini yang dimaksud adalah keturunan terahnya dari ibu, bunda, si Ompu, di Kadatuan yang bernama, Sang Hyang Dewi Putituo, wangsa dari keturunan silsilah Chandra Nago. Dalam pemerintahan Kadatuan pra-Islam yang disebut Indra Dunia, bukan dari Malayu yang masuk dalam kelompok 1. Malayu Tuo. 2. Malayu Tongah. 3. Malayu Mudo. 4. Malayu Tolang. 4 Malayu di atas adalah terah dari terah Pamalayu di Jawa yang diselamatkan Kadatuan. Yang di antara keturunan penerusnya salah satunya menjadi kelompok atau kerajaan kesultanan yang bernama Raja Malikusaleh di Johor yang kini disebut Malaka. Pucuk Nagori, Pucuk Andiko, Pucuk Nan Ompek disebut dengan Pucuok. Ampek Sudut adalah 4 suku pokok yang menjadi pucuk negeri ini disebut Niniok atau pimpinan Kadatuan. 4 sudut Nagori, 4 warna, mewakili 4 suku utama. 1. Domo. 2. Piliang. 3. Patapang. 4. Bodi. Baru kemudian ada suku 5. Malayu. Suku Domo saat ini baru terdeteksi ada 20 diantaranya 3 yang baru tertulis yang baru dapat diketahui. 1. Domo Godang. 2. Domo Panjang. 3. Domo Caniago. Malay, Malayu, bukan Melayu, menjadi berubah Melayu pada abad 16 tahun ke-69 oleh kolonialis. Asal penamaan suku Patapang pada masa pra-Islam adalah Patapa atau Pertapa. Mendapat akhiran tambahan ang, menjadi Patapaang. Patapang, yang kemudian kata inilah yang dibentuk menjadi nama suku Patapang pada abad 7 tahun 40. Kemudian pada abad 10 tahun 10 di Indropuro kini disebut Minang dibentuk persukuan Pitapang. Lalu di abad 13 tahun 36 setelah penjajahan Kola.
Oleh Aditya Warman ada pembentukan persukuan lagi untuk mengembalikannya berubah nama menjadi suku Pitopang. 4 suku utama hingga kini terpecah menjadi 78 suku dan di setiap suku ada istilah Sajo Ratu, yaitu para suami-suami persukuan dituakan satu orang. Dalam acara adat ini tampak Sajo Ratu ini duduk satu kelompok dengan para ibu. Masa pemekaran dari sebutan Sumatera Tengah dengan pengkolonian daerah menjadi 3 provinsi tahun 1957-58. 1. Sumbar, menyebut diri Minangkabau, berpusat di Batu Sangkar. 2. Jambi, menyebut diri Melayu. 3. Riau, menyebut diri Melayu, daerah kepulauan Pulau Penyengat, daratan sekitar Siak. 4. Malaysia, menyebut diri Melayu. Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Caka Palakini terpublikasi bernama Borobudur. Dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung, disebut Scythia oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Arya adalah kaum Caka atau Saka leluhur Nusantara, bukan Iran Arab atau India. Orang Persia memberikan nama ini sebagai Saka dan orang Yunani menyebut sebagai Skytai. Orang Cina memanggil mereka pada tahap selanjutnya dalam sejarah menyebut sebagai Sai. Ada 12 kata Sevarga di relief dasar Borobudur, bukan tertulis kata Nirvana atau Jannah. Dan literasi kata surga adalah penyebutannya yang sudah akrab oleh bangsa Nusantara ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Literasi teks kata Sevarga atau surga ini bukan dari Arab, India atau Melayu. Pemahaman dan pengertian terhadap kata Melayu harus disempurnakan. Bahwa kata Saka atau Soko ini masih terekam sempurna pada tata adat di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya pada kata Soko Pisoko, Limbago. By Santosaba.